Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab yang ke-12, di mana membahas kunci sukses penerapan IT governance. Masuk ke bagian pertama, ada efektivitas IT governance, dan berikut ini adalah pilar kritis yang mempengaruhi efektivitas IT governance yang harus menjadi perhatian oleh perusahaan atau organisasi. Bagian pertama ada kepemimpinan, organisasi dan keputusan yang benar, mendefinisikan struktur organisasi, peraturan dan pertanggungjawaban perusahaan yang benar, pengaruh dan pembuat keputusan, memberikan visi dan interface atau integrasi yang menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab didefinisikan dengan bertanggung jawab sangat baik kepada masing-masing komponen dan proses IT governance, termasuk hierarki, pengendalian dan peninjauan untuk otorisasi, investasi, resolusi atau pemecahan persoalan, dan peninjauan berkala secara seksama. Yang kedua, penjelasan dan interface perjanjian atau kontrak ada untuk pekerja internal dan eksternal dan dapat dipenuhi atau diberikan. Bagian ketiga ada pemimpin yang termotivasi dengan agen perubahan, yang berbakat dan berkompeten, sikap dan tolak ukur yang kuat. Kemudian bagian B, fleksibilitas dan skala proses model IT governance ditambahkan, difokuskan dan ditekankan secara keras kepada proses implementasi dan perbaikan. Yang pertama ada pendefinisian proses-proses dengan baik, pendokumentasian, pengukuran dan perbaikan yang terus-menerus. Yang kedua, proses mendefinisikan interface antara organisasi-organisasi dan menjamin batasan alur kerja dan waktu dengan efektif, organisasi, vendor, geografis, dan teknologi. Yang ketiga, proses-proses perbaikan bersifat fleksibel, berskala, diterapkan secara konsisten dengan pengertian umum. Lalu bagian C ada penerapan teknologi, pengaruh pimpinan terhadap alat bantu dan teknologi yang menjadi pendukung utama komponen IT governance. Yang pertama, proses-proses didukung oleh keperluan informasi yang mendukung bentuk-bentuk IT dan komponen-komponen seperti perencanaan dan pendanaan, portofolio, investasi manajemen, manajemen proyek, manajemen risiko dan perubahan, manajemen pelayanan dan pemenuhan IT, keuangan, aset, dan untuk kerja manajemen dan catatan-catatan dan lain sebagainya. Yang kedua, alat bantu governance, komunikasi dan pengukuran efektivitas untuk memperlancar pendukungan keputusan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar juga tidak memungkiri banyaknya level dan disiplin bisnis atau petunjuk IT dan governance yang menjelaskan aturan dan tanggung jawab untuk mengukur ketepatan komitmen sponsor, kenaikan dan pandangan keluar, eksekutif, manajemen, dan unsur pokok yang lainnya. Bagian kedua ada peranan IT terhadap kinerja perusahaan. IT governance secara umum bertujuan untuk meningkatkan peranan IT terhadap kinerja perusahaan atau organisasi melalui penyelarasan investasi IT dan prioritas bisnis, mengelola, membiayai, dan mengamati pertimbangan atau permintaan pelayanan IT dan hasil kerja bagian IT dalam memenuhi secara konsisten, mengelola resiko dan tantangan, memperbaiki kinerja bagian IT, dan memperbaiki kinerja dan pelayanan organisasi
Selain bertujuan untuk meningkatkan peranan IT terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, penerapan IT governance juga bertujuan untuk menyelaraskan investasi IT dan prioritas-prioritas bisnis dengan lebih teliti, mengelola, mengevaluasi, membantu prioritas, membiayai, pengukuran dan mengamati permintaan pelayanan IT dan hasil kerja dan memenuhinya dengan lebih konsisten dan berulang secara dengan behavior yang dapat mengoptimalkan keuntungan bisnis. Mengelola utilisasi pertanggungjawaban sumber daya dan aset, menjamin penyediaan dan penyelesaian IT sesuai dengan perencanaan, pembiayaan, dan tanggung jawab. Membuat, menetapkan, dan menjelaskan keadaan yang diminta untuk bertanggungjawabkan dan diputuskan secara benar, mendefinisikan dengan mengotorisasi peraturan secara jelas, mengelola resiko, tantangan, dan kemungkinan secara proaktif, memperbaiki kinerja organisasi IT, memenuhi permohonan, mengembangkan dan mendewasakan staf, memperbaiki pelayanan dan mau mendengarkan pelanggan secara keseluruhan. Yang ketiga ada blueprint. Bedanya blueprint dalam penerapan IT secara menyeluruh dan diterapkannya IT governance yang efektif adalah hal utama bagi kesuksesan bisnis perusahaan dan akan memberikan keuntungan kepada organisasi. Keuntungan yang dimaksud dapat dalam bentuk yang pertama, menyusun kekeliruan IT dan pertanggungjawaban untuk menjamin aktivitas dan etika manajemen. Yang kedua, memperbaiki perencanaan, integrasi, komunikasi, dan pelaksanaan antara unit bisnis dan kelompok IT dalam kelompok-kelompok IT dalam lintas kelompok atau grup. Yang ketiga, meningkatkan ROI atau ROI berdasarkan keputusan manajemen permintaan IT dan total biaya dari pemilik untuk menganalisa, membuat prioritas, membiayai, menyetujui, dan mengelola investasi utama IT, modal dan ongkos operasional. Yang keempat, meningkatkan hal-hal menghasilkan keuntungan secara menyeluruh. Kelima, menetapkan pilihan, administrasi kontrak, dan pimpinan vendor atau prakarsa rekanan. Yang keenam, mengoptimalkan aset dan modal sumber daya manusia. Ketujuh, memajukan dan memantapkan pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedelapan, memudahkan pemenuhan permohonan dan audit melalui pendokumentasian proses-proses pengontrolan dan otorisasi keputusan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada bab yang ke-12. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.